Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai hari-hari kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pimpinlah hidup kami hari ini. Dan pimpinlah kami Tuhan dengan setiap firman yang Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami supaya mengerti firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Renungan kita pada pagi hari ini bertemakan diam, Tuhan yang membela. Saudara-saudari, pernahkah Anda membela diri Anda dari orang lain? Anda membela diri karena ada orang-orang yang mengolok-olok saudara karena apa yang Anda lakukan. Misalnya di tong sampah, ada banyak sekali sampah yang berserakan. Lalu Anda memungutnya, memasukkannya ke dalam tong sampah kembali. Ternyata teman Anda melihat dan mengatakan, "Sok rajin." Atau mungkin Anda sering bernyanyi sendiri tanpa musik, bahkan kadang-kadang tanpa nada, hanya menghamingkan saja. Lalu teman Anda mengatakan, "Sok rohani." Masa menyuci baju saja nyanyi rohani? Memasak nasi goreng nyanyi rohani? Bahkan mandi pun nyanyi rohani juga. Ada banyak hal lain lagi. Saya yakin beberapa dari saudara pernah mengalaminya, di mana ada orang lain yang mengejek saudara ketika melakukan hal yang benar, bahkan mungkin sampai memarahi Anda. Biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Markus 14 ayat 6. Ini adalah perkataan Yesus yang menegur murid-muridnya ketika murid-murid memarahi seorang perempuan. Mereka marah karena perempuan itu melakukan pemborosan, ya menurut mereka. Memang apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Perempuan itu mengurapi kepala Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Ya, Anda pasti sekarang sudah ingat cerita ini. Ini adalah cerita Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Perempuan itu sebenarnya melakukan apa yang baik, karena Yesus sendiri mengatakan demikian. Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Namun murid-murid memiliki pikiran yang lain, yang salah, yang menganggap perempuan itulah yang salah. Terkadang memang apa yang kita lakukan benar, kadang dipandang orang lain salah. Sebenarnya perempuan itu melakukan sesuatu yang baik, yang tidak dipikirkan oleh orang lain, bahkan oleh murid-murid Yesus sendiri. Perempuan itu ingin melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan sebelum Yesus nantinya dibunuh. Dia mengerti akan kematian Yesus, sehingga dia mengurapi Yesus. Ketika dia mendapat teguran dari orang lain, bahkan dia dimarahi, apa yang dilakukan perempuan itu? Dia tidak menjawab. Dia hanya diam. Dia tidak membela dirinya, bahkan memaki kembali orang yang memarahinya. Tidak, dia hanya diam. Dalam cerita tersebut, hal yang menarik terjadi. Yesus membela perbuatan yang dilakukan oleh perempuan itu. Yesus salut dengan apa yang dilakukannya. Yesus membiarkan kepalanya dituangkan minyak oleh perempuan itu. Yesus membela perempuan itu sampai mengatakan bahwa dimanapun Injil akan diberitakan, apa yang dilakukan perempuan itu juga akan diingat, akan diberitakan. Itulah saking Yesus mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan itu benar-benar adalah untuk mengurapi Yesus tentang kematian yang akan menanti Yesus. Umat Tuhan yang terkasih, apa yang kita lakukan baik belum tentu dipandang orang lain baik. Namun lakukanlah terus selagi itu adalah benar. Janganlah terusik dengan perkataan-perkataan orang lain. Mereka belum tentu mengerti apa yang sedang kita lakukan. Yang kedua, ketika Anda dicaci maki, Anda tidak perlu membalas dengan caci maki juga. Anda cukup diam. Ingat, walaupun Anda tidak membela diri Anda pada saat itu, Tuhan yang akan membela Anda. Selagi Anda tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang sedang Anda lakukan, Anda tidak perlu repot-repot memikirkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Tuhan yang akan membela Anda. Kita melakukan apa yang baik
dan benar pertama-tama ialah karena kita mengerti itu adalah hal yang baik dan benar, dan kita harus melakukannya. Dan yang kedua, kita melakukannya janganlah tergantung orang lain, sebab kita melakukannya adalah supaya dilihat oleh Tuhan dan bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Amin. Kiranya renungan ini membuat kita semakin berani untuk melakukan yang benar dimanapun. Kiranya kita semakin giat untuk melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Amin. Demikianlah renungan untuk kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat ini. Tuhan, kami percaya ketika kami dimaki-maki, dimarahi oleh orang lain, ketika kami lakukan yang benar di hadapan Tuhan, kami tidak perlu marah, mencaci, mengutuk. Kami hanya perlu diam Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang akan membela kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.